Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Di chapter 955, Zoro mencoba menggunakan pedang Enma. Kinemon berkata bahwa di Wano Kuni hanya ada satu orang yang bisa menggunakan pedang tersebut, yaitu Oden. Tapi ternyata, Zoro juga bisa menggunakannya. Satu tebasannya mampu memotong tebing, padahal tebasan itu adalah tebasan tidak sengaja. Pedang Enma memaksa penggunanya untuk mengeluarkan Bushoshoku Haki dalam jumlah besar. Jika orang biasa yang menggunakan pedang ini, maka penggunanya akan langsung pingsan karena energinya dikuras habis. Tapi Zoro terlihat sangat menyukai pedang ini. Di SBS volume 71, Zoro dikatakan unggul di Bushoshoku Haki. Jadi tidak heran jika Zoro mampu menguasai pedang ini, karena Bushoshoku Haki adalah keahliannya. Tenguyama berkata bahwa pedang Enma berada di level yang sama dengan pedang Susui, dan keduanya termasuk 21 Owazamono. Tapi di sini pedang Enma terlihat lebih agresif dari pedang Susui. Pedang Enma memaksa penggunanya mengeluarkan Bushoshoku Haki dalam jumlah besar, atau dengan kata lain, pedang ini menyerap banyak haki dari penggunanya. Sedangkan pedang Susui terlihat lebih kalem dan lebih mudah digunakan. Sepertinya ini ada kaitannya dengan perubahan pedang hitam. Dulu, pedang Susui digunakan oleh Ryuma. Awalnya pedang ini berwarna logam biasa, tapi seiring berjalannya waktu, setelah melewati banyak pertarungan barulah pedang Susui menjadi pedang hitam. Selama pedang Susui digunakan oleh Ryuma, pedang Susui telah menyerap banyak Bushoshoku Haki. Jadi setelah menjadi pedang hitam, Susui ini bisa dibilang sudah kenyang dan tidak perlu lagi menghisap Bushoshoku Haki dari penggunanya. Makanya sekarang pedang Susui lebih mudah untuk digunakan. Nah, sedangkan pedang Enma belum menjadi pedang hitam. Jadi dia masih lapar akan Bushoshoku Haki. Makanya siapapun yang menggunakan pedang ini, maka Bushoshoku Hakinya akan diserap dalam jumlah besar. Di sini Tenguyama berkata bahwa saat ini pedang Enma belum menjadi pedang kegelapan. Tapi dia yakin jika pedang ini di tangan Zoro, maka pedang itu akan mencapai tingkat tertinggi. Jadi sepertinya di perang Wano ini Zoro akan merubah pedang Enma menjadi pedang hitam, sehingga nanti pedang ini akan lebih jinak seperti pedang Susui. Tenguyama juga berkata bahwa pedang Enma dan Wado Ichimonji dibuat oleh orang yang sama, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Itulah alasan utama kenapa Zoro mudah beradaptasi dengan pedang Enma. Zoro mendapatkan Wado Ichimonji dari Kuina, dan dulu Wado Ichimonji digunakan oleh ayahnya Kuina, yaitu Koushiro. Shimotsuki Kozaburo meninggalkan Wano sekitar 50 tahun yang lalu, dan di SBS volume 92 dijelaskan bahwa beberapa dekade yang lalu ada banyak orang Wano yang pergi ke East Blue. Bisa jadi Shimotsuki Kozaburo adalah ayah dari Koushiro, yang berarti dia adalah kakek dari Kuina. Karena di databook ditulis bahwa saat ini Koushiro berumur 51 tahun. Dia lahir di tahun yang sama dengan pindahnya Kozaburo ke East Blue. Klan Shimotsuki merupakan klan yang sangat terkenal di Wano Kuni, sama seperti klan Kozuki. Hanya saja mereka memiliki takdir yang berbeda. Klan Kozuki ditakdirkan sebagai klan yang membuat dan mempelajari poneglyph. Sedangkan klan Shimotsuki adalah klan yang ditakdirkan sebagai klan pendekar pedang. Itu karena leluhur mereka adalah Ryuma. Ryuma merupakan mantan pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dalam bahasa Jepang, Shimotsuki artinya bulan November. Dan kalau kita lihat di databook, Zoro dan Ryuma lahir di bulan November. Selain itu, golongan darah mereka juga sama, yaitu XF. Sepertinya ada hubungan antara Zoro dan Ryuma. Mungkin Zoro merupakan keturunan dari Ryuma. Di dunia One Piece, golongan darah sangat berpengaruh pada silsilah keluarga. Contohnya Sanji. Sanji memiliki golongan darah SRH. Golongan darahnya sama dengan semua saudaranya. Ini menegaskan bahwa dalam satu keturunan, golongan darahnya akan sama. Jadi besar kemungkinan Zoro merupakan keturunan dari Ryuma. Kalau kita lihat juga rambut mereka hampir mirip. Kedua pedang Oden memiliki julukan yang berbeda. Ame no Habakiri dikatakan dapat membelah langit, sedangkan pedang Enma dapat membelah neraka. Kedua pedang ini diibaratkan seperti surga dan neraka. Kalau kita flashback ke belakang, Zoro memiliki jurus yang bernama Ashura, dan ketika menggunakan jurus itu, muncul aura iblis di belakangnya. Jika Zoro menggunakan pedang Enma dan mengeluarkan jurus ini, sepertinya akan muncul teknik baru.
atau jurus Ashura ini akan berpengaruh kepada pedang Enma. Sebelumnya Zoro hanya bisa menggunakan jurus Ashura dalam sekali tebas. Nah, jika Zoro menggunakan pedang Enma, dia pasti bisa mempertahankan wujud Ashuranya lebih lama lagi. Tenguyama berkata bahwa saat ini, Enma belum menjadi pedang hitam, dan dia yakin jika pedang ini ada di tangan Zoro, maka pedang itu akan menjadi pedang hitam dan akan mencapai tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi di sini bisa diartikan sebagai kelas tertinggi, yaitu 12 Seijo Owazamono. Saat ini Enma merupakan pedang tingkat kedua, yaitu 21 Owazamono. Nah, jika Zoro dapat membuat Enma menjadi pedang hitam, ada kemungkinan pedang itu akan naik tingkat dan akan menjadi tingkat tertinggi, yaitu Saijo Owazamono. Sepertinya jumlah pedang dalam suatu kelas bisa bertambah. Jadi nanti Saijo Owazamono akan berjumlah 13. Di SBS volume 71, ditulis bahwa Sanji unggul di Kenbunchoku Haki dan Zoro unggul di Bushoshoku Haki. Sanji mendapatkan Raid Suite dari keluarganya, dan Raid Suite ini membuat Sanji menjadi lebih lincah dan dapat menghilang. Sangat cocok dengan keunggulan hakinya. Dan Zoro mendapatkan pedang Enma. Pedang ini memaksa penggunanya untuk mengeluarkan Bushoshoku Haki dalam jumlah besar. Sangat cocok dengan keunggulan hakinya. Di sini juga ada fakta yang cukup menarik tentang pedang Kitetsu. Tenguyama berkata bahwa dia adalah orang yang membuat Sandai Kitetsu. Lalu, leluhurnya Kotetsu juga membuat Nidai Kitetsu. Dan ada satu pedang lagi yang masuk dalam kategori ini, yaitu Sodai Kitetsu, yang merupakan pedang terkutuk generasi pertama. Banyak teori yang berpendapat kalau Sodai Kitetsu dimiliki oleh Gorosei botak. Jika itu benar, sepertinya Gorosei itu ada hubungannya dengan Wano Kuni. Atau mungkin dia hanya sekedar merebut pedang ini dari orang lain. Di sini Luffy terlihat sudah mulai bisa menguasai Bushoshoku Haki tingkat tinggi. Selain Zoro, Luffy juga pasti akan menguasai jurus baru. Kedua karakter ini selalu mengeluarkan jurus baru dalam waktu yang berdekatan. Di Arc Enies Lobby, Zoro mengeluarkan teknik Ashura. Lalu beberapa saat kemudian, Luffy mengeluarkan teknik Gear Second dan Gear Third. Lalu di Arc Dressrosa, Zoro mengeluarkan teknik Ichidai Sanzen Daisen Sekai. Lalu beberapa saat kemudian, Luffy mengeluarkan teknik Gear Fourth. Nah, di Arc Wano ini juga akan seperti itu. Setelah Zoro mengeluarkan teknik baru, beberapa saat kemudian Luffy juga akan mengeluarkan teknik baru. Perang Wano akan dimulai sebentar lagi. Saat ini pasukan Luffy baru berjumlah 4.200 orang, sedangkan pasukan Kaido berjumlah 30.000 orang. Beda jumlah mereka masih sangat jauh. Dalam perang ini, armada besar Luffy pasti akan datang. Armada ini berjumlah 5.600 orang. Jika ditambahkan, jumlah mereka menjadi 9.800 orang. Perbedaan jumlah pasukan mereka masih sangat jauh. Apakah mungkin Luffy akan mendapatkan bantuan lagi dari luar? Atau mereka akan berjuang dengan jumlah pasukan itu? Nah, itu tadi teori admin tentang kombinasi iblis Ashura dan pedang Enma. Lalu pedang Enma akan mencapai tingkat tertinggi. Enma terlihat sangat cocok dengan Zoro. Pedang ini pasti akan meningkatkan kekuatan Zoro, dan Zoro akan mengeluarkan teknik baru menggunakan pedang ini. Di sini juga banyak informasi menarik, seperti Shimotsuki yang artinya bulan November, sama seperti bulan kelahiran Zoro dan Ryuma. Selain itu, golongan darah mereka juga sama, yaitu XF. Ini menguatkan teori bahwa Zoro merupakan keturunan dari Ryuma. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.